Halo travelers, apa kabarnya? Liburan kali ini saya mau ngajakkan kalian staycation di salah satu hotel yang baru beroperasi di Bekasi. Ya, baru sekitar 6 bulan lah ya sejak saya memposting video ini. Namanya Hotel Four Points by Sheraton. Mungkin kalian udah sering ya lewat dan lihat gedung tingginya, tapi penasaran dengan fasilitas apa aja yang ada di sini, bagaimana aksesnya, dan kemudian bagaimana kita bisa menikmati staycation di hotel ini. Yuk ikutin terus channel ini, channel Food and Travel by Tarafiran. Dari jauh sih hotel ini udah eye-catching banget karena dia punya gedung yang tinggi dan lokasinya yang jaga langsung terintegrasi dengan Pakuwon Mall Bekasi. Dan satu lagi yang paling penting adalah aksesibilitasnya yang sangat dekat dengan stasiun LRT Bekasi Barat. Buat kalian yang akan membawa kendaraan sendiri untuk menginap di hotel ini, tidak usah khawatir kesulitan cari parkir karena mereka punya slot parkir khusus untuk Hotel Four Points. Kalau kalian ingin langsung check-in, langsung aja masuk ke area welcome floor. Di sini adalah area transit untuk lobby Hotel Four Points ini. Tapi proses untuk check-in-nya dilakukan di lantai 23 ya. Nah, untuk fasilitas menginap di sini khusus untuk penghuni hotel gratis ya Travelers. Jadi kalian tinggal daftarin aja e-money atau cashless card kalian pada saat akan masuk area parkir, tapping, dan kemudian jangan ditinggal di mobil juga. Nanti kalian harus daftarin e-money atau cashless card yang kalian gunakan untuk tapping parkir di bagian resepsionis. Sekarang kita sudah berada di Sky Lobby lantai 23 dari Hotel Far Points ini, dan ini area lobby yang cukup ikonik ya karena menyajikan panorama landscape Kota Bekasi dari ketinggian. Betah sih duduk berlama-lama di sini, sekedar melihat pemandangan kota yang kelihatannya cakep ya. Dan di sini juga ada pojok untuk bisnis corner. Kalau perlu kerja atau ngeren komputer, nah bisa di sini. Tinggal hubungi bagian resepsionisnya. Saya suka ya berada di area Sky Lobby ini karena dari balik dinding kaca yang sangat gede, super luas dan transparan, kita bisa melihat bagaimana pemandangan lalu lintas sekitar Tol Bekasi, kemudian juga ada jalur MRT dan jalur kereta cepat Wus. Di Sky Lobby ini juga ada Sky Lounge ya Travelers. Jadi kalau Travelers ingin menikmati afternoon tea sambil melihat di city view, nah ini adalah tempat yang tepat. Selesai check-in, kita sudah punya akses card menuju kamar dan sekarang saya akan menuju kamar melalui lift yang ada di lobby. Selesai check-in, kita sudah punya akses card menuju kamar dan sekarang saya akan menuju kamar melalui lift. Saya menginap di kamar tipe Superior Premium King. Aku dapat kamar di lantai 32. Ini kamar tipe Superior Premium King ya. Untuk ukuran kamar superior, ini termasuk space yang luas dan lega. Sayangnya nggak ada sofa bed di sini. Jadi nggak bisa duduk santai sambil lihat city view dari dalam kamar. Terus ada karpetnya juga dan dindingnya juga bersih. Lagian memang sih hotel ini kan masih baru ya. Jadi semuanya masih kelihatan bersih, rapi, terawat. Tempat tidurnya ukuran king size, empuk sih kasurnya dan fasilitas di kamar standar lah ya untuk hotel bintang 4, mulai dari lampu tidur, alarm, speaker bluetooth, termasuk juga ada meja kerja dan lampu kerja. Semuanya sih terasa pas. Oh ya, aku juga dapetin ya complimentary dengan welcome cake yang udah ada di meja pada saat masuk dan dikemas dalam box kayu dan isinya ada lapis legit yang slice ya potongan, juga ada coklat cake dan complimentary lainnya juga standar ya, ada kopi, gula, teh sasetan, kemudian air mineral 3 botol dan di bawahnya ada juga mini fridge. Di kamar juga tersedia TV lengkap ya, LED berupa smart TV, mau Netflix-an, mau YouTube-an, bisa. Dan WiFi-nya juga berkecepatan tinggi ya, lancar, nggak ada kendala. Fasilitas lain ada lemari 3 pintu lengkap dengan setrikaan, safe deposit box, kemudian ada slippery. Nah, kalau travelers ingin laundry, di sini tersedia fasilitas laundry dan bisa dilihat rate-nya ya. Yang paling aku suka dari kamar ini adalah selain memang tempat tidurnya empuk dan kamar yang nyaman, tapi juga dari dalam kamar kita bisa melihat view CCTV yang cakep ya dari kota Bekasi, mulai dari jembatan Jalan Layang, kemudian ada ini nih rel MRT, kemudian ada juga kereta api Wus, kereta cepat, dan pada malam hari juga lampu-lampu dari CCTV-nya juga kelihatan cakep. Jadi nggak bosan sih kalau kita berada di kamar. Sayangnya memang nggak ada sofa bednya ya. Jadi ketika kita akan melihat jendela kamar, kita yang berdiri nggak bisa santai-santai duduk di sofa. Untuk kamar mandinya bisa kita lihat di sini ya, travelers. Ada fasilitasnya juga macam-macam, mulai dari handuk tangan, handuk muka, handuk badan. Ini toiletresnya juga lengkap, mulai dari shower gel, sampo, kemudian ada conditioner juga dan harumnya best deh.
Selamat pagi travelers. Pagi-pagi sebelum mulai aktivitas saya mau breakfast dulu. Breakfastnya disediakan di resto zaman dulu. Sesuai dengan namanya, di sini tersedia banyak barang-barang vintage yang kasih vibe jadul di restonya. Termasuk kelihatan ya nih ya, lantainya dengan kombinasi keramik jadul, juga peralatan makanan dari kaleng dan motif jadul. Dan sekali lagi di resto ini travelers kita disuguhi city view yang cakep dari kota Bekasi. Paling asik tuh ya pas pagi-pagi, ini sekitar jam 6 pagi ya, mataharinya masih belum tinggi, warna jingganya bikin suasana jadi romantis. Restonya lumayan luas ya, traveler seating area juga ada yang non-smoking dan smoking juga. Buat yang perlu private area, di sini juga tersedia breakfast room untuk VIP. Nah, jadi nggak keganggu sama tamu-tamu yang lain. Betah sih berlama-lama di resto ini ya. Posisi favorit saya ada di table dekat jendela. Di sini kita bisa lihat view kota Bekasi dari atas, dari lantai 22 tempat resto ini berada. Kalau mau sambil kerja laptopan, saya juga pilih di pojok yang satu ini ya, dengan view pool dari kolam renang hotel, dan kita bisa ngeliat juga apartemen sebelahnya yang tinggi. Dan di sini pun untuk anak-anak sekali lagi di bawah 12 tahun untuk menikmati fasilitas breakfast-nya ini masih free dan, maksimal per kamar 2 orang anak ya. Menu yang disajikan lumayan variatif sih, mulai dari Indonesia food, continental breakfast, oriental, dari Asia, sampai yang tradisional juga. Sekarang kita lihat menu breakfast-nya ya. Untuk makanan utamanya kita langsung lihat di sini ada tumis cumi, ada ayam balado, ada sayuran juga, terus juga disediain bihun goreng, ada juga nasi goreng seafood selain nasi putih. Makan nggak lengkap tanpa sambal, boleh pilih, ada 6 sambal yang tersedia buat kita nikmati. Lanjut kita ke menu American breakfast. Ada bread, ada spaghetti, kentang, kemudian ada juga baked beans. Nah, di sebelahnya juga ada cream soup yang enak, gurih, ada juga smoked beef dan aneka variasi sosis. Atau kalau mau pilih yang karbo juga ada waffle dan pancake dengan aneka toppingnya. Juga ada bread toast ya. Pilihan telurnya juga ada omelet campur oncom. Ini bukan omelet dengan sosis dan keju ya, tapi pakai sentuhan tradisional. Kalau saya sih biasanya breakfast di hotel, saya pilih bukan makanan utamanya, tapi menu-menu yang ada di gubuk-gubukan dan itu biasanya diwakili dengan menu tradisional. Nah, untuk gubuk-gubukan ada beberapa ya travelers pilihan menu yang tersedia. Ada laksa Betawi, ini kuah santan dan goreng tepungnya. Nah, di pojok lain ada sop ikan Batam. Ini saya coba ya sop ikan Batam. Aku sih makan rekomen banget ya untuk yang sop ikan Batam ini. Kuahnya gurih, ikannya juga nggak bau amis. Terus ada juga bubur ayam dengan aneka kondimennya juga lengkap. Dan ada juga ketupat Betawi dengan sayur labu dan tongseng daging. Penyuka roti-rotian ada banyak pilihan bread yang tersedia khas bakery hotel ya. Boleh pilih bomboloni juga atau aneka roti yang savory. Mau lebih sehat ada aneka salad sayur boleh dipilih, juga ada manisan dan asinan. Nah, untuk Caesar salad ini boleh jadi rekomen kalau travelers ingin mencoba salad sayur dengan, selera yang berbeda. Mau breakfast dengan pilihan serat yang tinggi, ada granola bisa dicampur dengan susu segar, bisa jadi menu breakfast yang sehat travelers. Untuk dessertnya ada aneka jajanan pasar yang manis kalau ngelihat kue-kue basah begini ya, rasanya udah pengen comot semua dan cobain. Variasi minumannya juga banyak travelers, kita bisa pilih kopi dengan aneka, variasi rasa ya. Kemudian ada teh, ada jus, ada juga aneka yogurt, dan mau lebih sehat ada juga fresh juice. Nah, fresh juice-nya juga ada 3 pilihan, mulai dari green, kemudian, semangka, dan nanas. Juga ada aneka susu segar yang low fat maupun yang soya. Oh ya, travelers untuk makanan utama dan tradisionalnya selalu berganti setiap hari ya. Jadi saya kan nginepnya di sini 2 malam ya, jadi bisa ngerasain breakfast-nya 2 kali. Dan kita bisa bandingkan ya breakfast hari pertama, hari kedua. Nah, untuk breakfast hari kedua traveler bisa lihat di sini ya, main course-nya itu udah berganti, ada pilihan ayam gulai, kemudian ada ayam oh bukan ayam nih, ikan acar kuning ya, terus ada tumis sayur, mie goreng tetek, dan nasi goreng sosis selain nasi putih. Menu tradisional pilihannya berganti ke nasi uduk Betawi. Ada pilihan lauknya ayam goreng, teri tempe goreng, kering, kemudian ada tempe goreng dan disajikan dalam rantang. Nuansa tradisionalnya juga kerasa banget ya travelers. Mungkin menurut saya sih, ini saya cobain ya nasi uduknya. Kalau nasi uduknya lebih berani, gurihnya pasti lebih enak. Yang anget-anget ada pilihan soto Bandung dan aku cobain ya, ini aku rekomen ya, karena rasanya juga enak, gurih, dan porsinya pas. Untuk American breakfast-nya nggak terlalu banyak berubah ya, pilihan ada pada aneka telur, termasuk juga omelet dengan, oncom, kemudian ada spaghetti. Nah, yang berubah itu hash brown ya untuk karbonya, terus ada jagung dengan olahan susunya ya, kemudian ada sup sayur, smoked beef, dan sosis.
Nah, live cooking-nya ada udon goreng Jepang, boleh dicobain nih Travelers. Dan dari semuanya ini sih aku kasih apresiasi ya buat makanannya, aku suka. Jadi bumbu-bumbunya juga kerasa, ya ada sih yang sedikit miss, tapi overall sih aku suka dan yang paling penting adalah petugas-petugas di restonya, kru-krunya itu sangat helpful dan mereka juga perhatian banget ke kita. Nah, karena hari kedua tepat pada saat weekend ya Travelers, jadi untuk weekend mereka nyediakan menu anak-anak untuk breakfast-nya. Dan pilihan juga berbagai makanan yang enak ya, mulai dari donat dengan aneka toppingnya, ada juga coklat fountain dengan marshmallow dan juga pilihan fish and chips. Sekarang kita coba fasilitas yang lain ya Travelers, mau staycation di sini nggak ada kolam renang nggak seru ya. Nah, jangan khawatir di sini ada kolam renang yang bisa kita nikmati. Dan kolam renang ini khusus tamu hotel ya travel, jadi nggak bergabung dengan kolam renang dari apartemen di sebelah atau hotel lainnya. Airnya jernih travelers dan kita bisa duduk-duduk juga di sini ya, menikmati suasana kolam renang yang hijau, ada beberapa, lazy bed dan kemudian beberapa saung-saung yang bisa dimanfaatkan untuk keluarga yang akan staycation dan berenang di sini. Saya cukup seneng ya melihat kolam renang, fasilitas kolam renang yang ada di sini. Karena saya sudah bandingkan ya dengan beberapa hotel Four Point yang ada di kota lain seperti yang di Bandung atau Balikpapan atau yang di Jakarta. Kalau di kota-kota tersebut hotel Four Point-nya kan kolam renangnya itu ya hanya sepetak gitu ya, tidak terlalu banyak, variasinya dan mungkin karena memang lahannya terbatas. Nah kalau kolam renang di sini yang di Bekasi ini untuk Four Points ya, suasananya itu lebih menyenangkan, lebih hijau dan boleh dibilang sih, kids friendly banget ya. Ada berbagai kolam renang yang tersedia di sini meskipun merupakan satu kesatuan dan tidak merupakan pool island, tapi kita bisa lihat ada beberapa kolam renang yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak toddler sekalipun, atau di kolam lain ada untuk anak-anak balita dan untuk kolam dewasanya. Kolam renangnya ada di lantai 10 dan satu lantai dengan fasilitas gym-nya. Jadi saya langsung deh melihat fasilitas gym yang tersedia di sini. Gym di sini lumayan lengkap ya, dan lega, nggak dempet-dempetan. Dan sekali lagi menawarkan view yang cakep kota Bekasi dari fasilitas gym ini. Jadi bisa sekalian buang-buang karbo ya, dengan latihan kardio di sini bisa kita menikmati view dari kota Bekasi. Juga tersedia ya fasilitas kayak handuk, kemudian dispenser air untuk kita mengisi kembali air yang terbuang melalui keringat supaya tidak dehidrasi. Fasilitas untuk anak-anak gimana nih? Nah, ini pasti jadi pertanyaan travelers ya. Nah, travelers untuk Four Point yang di Bekasi ini mereka tidak menyediakan fasilitas kids club selama weekdays karena mungkin penghuni untuk weekdays lebih banyak orang-orang yang bisnis ya. Nah, mereka akan menyediakan fasilitas kids club pada saat weekend. Jadi mulai dari Sabtu dan Minggu dan memanfaatkan fasilitas meeting room yang dikreasikan, dimodifikasi menjadi kids club dengan berbagai peralatan bermain untuk anak-anak. Jadi, untuk staycation selama weekend di sini nggak ada masalah ya dengan anak-anak karena fasilitas kids club-nya juga tersedia selama weekend. Dan kita bisa lihat di sini ya fasilitasnya mulai dari mandi bola, kemudian ada kegiatan kreativitas dengan mewarna dan ya kids club-nya sih nggak terlalu banyak fasilitasnya juga ya, lebih banyak untuk anak-anak toddler yang memanfaatkan fasilitas ini. Mau ngadain acara di sini atau seminar, mereka nyediain beberapa fasilitas meeting room dan bahkan ballroom untuk, travelers yang akan ngadain acara dengan tamu dalam jumlah besar seperti wedding. Nah, untuk meeting di sini tersedia paket meeting dengan pilihan untuk half day atau full day dan termasuk juga fasilitas untuk lunch atau paket untuk break-nya. Nah, travelers di awal kan saya sudah sebutkan ya, bahwa Hotel Four Point ini punya akses langsung ke Pakuwon Mall Bekasi karena mereka berada di satu gedung. Tapi kita nggak akan terganggu dengan pengunjung hotel. Suasananya tenang, aman. Nah, kita bisa memanfaatkan akses langsung ke Pakuwon Mall Bekasi ini ya, dengan menggunakan akses ke mall dari lantai 3, tinggal turun lewat lift. Jadi kalau kita staycation atau weekend atau pada saat weekdays kita pengen cari makan atau jalan-jalan bersama keluarga, ada opsi kita bisa memilih makanan-makanan atau restoran yang tersedia di Pakuan Mall Bekasi ini. Kalau belum puas main di kolam renang atau di kids club, nah traveler bisa ngajak anak-anak juga main di playground berbayar ya, yang ada di Pakuan Mall ini. Oke, travelers rasanya sudah cukup ya informasi yang saya berikan mengenai Hotel Four Points Bekasi. Mudah-mudahan bisa kasih gambaran yang cukup lengkap travelers untuk menentukan pilihan mau staycation atau weekendan di mana selama berada di Bekasi.
Jujur saya sih suka banget ya nginep di sini, selain karena hotelnya masih bersih, jadi fasilitasnya masih terawat, masih bersih, tapi juga yang paling penting adalah kenyamanan selama menginap, baik istirahat atau bermain atau saat mengadakan meeting itu juga sangat menjadi prioritas bagi saya dan ini bisa dipenuhi oleh Four Point Bekasi. Yang paling penting, yang paling prioritas juga adalah petugasnya yang sangat ramah dan helpful dimanapun saya berada, di breakfast, pada saat check-in, atau bahkan pada saat mencari tempat parkir, semua helpful banget. Terima kasih traveler sudah mengikuti saya menikmati Fazas di Four Point Bekasi. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share kepada teman-teman atau kerabat yang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa, salam sehat, dan have a good day.